Bos, seafood emang gak pernah gagal bikin kita ngiler ya. Mau diapain aja tetap bikin lapar. Digoreng lah, dibakar, dikasih aneka saus, atau direbus doang juga udah endes. Ya enggak? Cuma satu sih yang suka bikin kita mikir-mikir kalau mau jajan seafood. Mahalnya itu loh. Ya, namanya juga jiwa pengiritan abis lebaran masih kental ya bos. Wajar dong mikirin harga, ya enggak sih? Tapi bukan cuan bos namanya, kalau kita nggak infoin sesuatu yang bisa bikin dompet cuan kita aman. Bahkan bisa buat ide bisnis nih. Sini, kita dolan ke tempat makan seafood sepuasnya alias all you can eat yang desainnya mirip pasar ikan. Cuma modal 100 ribuan, aneka seafood mahal itu bisa kita sikat sepuasnya bos. Kalau nggak habis juga nggak didenda loh. Malah boleh dibungkus terus dibawa pulang. Asyik. Yuk kenalan aja kita sama ownernya. Halo bos, nama saya Aris Kurniawan, saya pengelola di Tepian Rasa. Selamat datang di Tepian Rasa. Mau tahu cuan di usaha ini? Tetap di Cuan Bos. Ternyata si paling ide bikin seafood ace yang pasti langsung bikin orang siap konvoy ke sini. Gak cuma harga yang murah bos, tapi kualitas seafoodnya juga gak main-main. Bahkan sebagian besar seafood yang akan diolah masih pada hidup bos. Dijamin 100% kan segernya. Plus bonus satu lagi yang bikin kita tenang. Makanan di sini semuanya halal bos. Makanya pada rame bikin aneka acara makan-makan di sini bos. Tetapi bukan hanya live seafood yang kita sajikan, tapi juga ada hidangan Parahyangan. Karena yang saya buatkan itu seafood khas Parahyangan. Nah dari situ kita melihat konsepnya seperti itu, kita berikan kepada tamu-tamu kita dan kita meminta feedbacknya. Ternyata ya alhamdulillah kita bisa tumbuh seperti sekarang. Bos, live seafood di sini ternyata nggak cuma buat jaminan kualitas dan rasa aja loh. Mas Haris juga pengen mengedukasi masyarakat tentang aneka bahan baku seafood. Makanya desainnya mirip banget sama pasar ikan bos. Tuh lihat, ikan bawal dan kerapunya juga masih gesit banget renang-renang. Gak cuma ikan doang, teman-temannya juga pada ikutan. Kerang, kepiting, dan lobster juga siap dimasak sesuai pesanan Anda bos. Yang bikin makin seru tuh ukuran kepiting dan lobsternya, aduhai, gede banget bos. Pengunjung juga bisa milih sendiri jenis seafood yang mau dimasak. Jadi experience-nya jadi beda banget kan sama resto seafood lainnya. Kayak makan di tengah pasar ikan, tapi di sini bebas bau dan bersih banget. Bahkan buat suppliernya aja, Mas Haris punya standar yang wajib dipenuhi bos. Kebanyakan saya memiliki supplier itu yang mereka mempunyai farm sendiri. Bukan dari pasar, maaf ya, karena kalau langsung dari pasar itu kan berbeda. Setiap harinya, kualitasnya, bentuk dan sebagainya itu pasti tidak sama setiap harinya. Dan itu paling saya jaga. Kenapa? Konsistensi produk, agar rasanya tidak berubah gitu. Mas Haris tuh merintis bisnis ini di Bandung tahun 2021 lalu. Baru 2 tahun dong berarti. Tapi cabangnya udah ada banyak di berbagai kota di Indonesia bos. Keren gak tuh? Salah satu yang bikin bisnis ini makin menggila karena promonya yang kenceng banget di sosial media bos. Para influencer banyak banget yang seseruan bikin konten di sini. Terus pastinya ya karena konsep all you can eat-nya itu. Ya siapa sih yang gak mau makan seafood sampai kelenger tapi bayarnya gak bikin puyeng? Orang kalau sudah bicara tentang seafood, image-nya apa? Mahal. Makanya kami coba ciptakan all you can eat seafood. Hanya dengan 168.000 plus. Dari mulai appetizer sampai dessertnya dapat semuanya. Kayak model Ace yang lain, pengunjung yang udah puas memilih seafood yang bakal dimasak punya waktu 90 menit termasuk waktu tunggu saat si seafood siap dihidangkan ya. Biasanya sih setengah jam buat masaknya, 1 jam buat makannya. Di sini nih semuanya diolah bos. Dapurnya bersih banget. Kita bebas request, seafoodnya mau digoreng, ditumis, dikukus, atau dibakar.
Nah, satu lagi yang bikin nagih. Semua pesanan kita tuh nggak bakal kena denda kalau nggak habis. Malah boleh dibungkus dan dibawa pulang. Gimana? Mantap kan? Gak heran kalau pelanggannya pada setia semua. Sebetulnya kalau namanya usaha, ya semua butuh kesabaran ya. Memberikan pelayanan berupa produk makanan. Dan itu betul-betul harus dijaga baik dari sisi hygiene, pelayanan, dan comfortable ya, kenyamanannya. Tamu itu kembali lagi. Kontrol kualitas dan kebersihan emang jadi concern utama Mas Haris sih. Tiap hari doi turun sendiri ngecekin semuanya loh. Komunikasi sama karyawan juga terus dijaga biar semua tim kerjanya happy. Jadi bisa melayani pelanggan dari hati. Oh ya, Mas Haris tuh ngerekrut anak-anak muda yang tinggal di sekitar restonya juga loh. Jadi sekalian buka lapangan kerja buat warga sekitar. Asyik banget kan? Jadi semuanya bisa kecipratan hoki cuannya. Udah pasti cuan bakal ngucur deh kalau model garap bisnisnya cakep begini. Contoh di all you can eat, terkadang packs-nya itu kita bisa dapat 38, kita dapat bisa sampai 50, kita bisa dapat sampai 60. Dan itu tergantung juga. Hanya saja konsistensi yang memang susah sekali untuk dipertahankan dalam arti market ya. Yuk kita mulai matematikanya bos. Misalkan per hari terjual 50 packs aja deh kita rata-rata. Seharga 168.000. Hasilnya 8,5 jutaan per hari bos. Lah kalau sebulan ya ngumpul deh 250 jutaan lebih. Beh, emang gak kaleng-kaleng ya potensi bisnis ini. Layak kita pikirin buat bisnis kayak gini juga gak sih bos? Atau mau bikin partnership aja sama Mas Haris buat buka cabang di kota Anda? Cus, mangga loh. Tinggal kontak, runding sana sini. Terus deal deh, sikat bos. Nah bos, bagaimana? Tertarik untuk berbisnis di dunia kuliner? Saya sudah berikan tipsnya. Terakhir saya bilang bahwasanya dituntut kesabaran. Ingat, bisnis yang besar selalu berawal dari yang kecil. Jadi tetap bersemangat. Cuan bos! Waduh bosku, udah Jakarta tuh tiap hari macet, makin semrawut pula gara-gara parkir liar begini nih. Mumet deh pala Barbie. Lihat aja ya, kalau pas lagi jatuh apesnya, rasain tuh pada kena derek petugas. Haha, bikin repot banyak orang sih. Nah, di tengah makin mepetnya lahan parkir yang nggak sebanding sama jumlah kendaraan, ada nih solusi parkir yang ciamik bos. Dijamin bikin kita nggak darah tinggi. Gara-gara mobil atau motor kita baret-baret karena desek-desekan di parkiran umum. Udah iri tempat, bisa nampung banyak. Kendaraan dijamin aman. Plus cuannya ratusan juta pula sebulan. Cihuy nggak tuh? Halo bos, mau parkir tenang tanpa mikir dan motor yang nggak lecet-lecet? Nah, sekarang kita punya tempat parkir yang udah terkini dan menggunakan lift. Nah, mau tahu di mana? Ikutin aja di Cuan Bos. Yuk, kita melipir ke parkiran bertingkat 8 lantai di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan. Parkiran canggih teknologi hidrolik ini dibangun oleh 5 sekawan, salah satunya Pak Unggul, di tahun 2019. Sempitnya lahan dan tingginya kebutuhan parkir di lokasi strategis jadi ide bisnis manis buat mereka. Dan terbukti deh, hasilnya cakep. Ada nggak sih solusi untuk men-solving problem ini gitu ya? Terus kemudian kita ngobrol sama teman-teman, kita ketemu juga ada yang, oh kita bisa bikin nih parkiran lift ke atas. Di luar tuh malah nggak ada, yang khusus untuk motor. Kalau misalnya mobil banyak. Yes, asik nih. Nggak cuma mobil, motor kan juga berhak bahagia ya bos. Makanya, sistem compact motorcycle storage alias parkiran motor yang ringkes ini langsung diserbu para pemotor. Nggak cuma di Jakarta loh, teknologi parkiran bertingkat ini udah nyebar ke seluruh kota besar di Pulau Jawa dan luar Jawa. Keren!
dari tahun 2019 sampai sekarang kita sudah sekitar 50 lokasi. Gitu. Termasuk juga yang kecil-kecil, untuk yang parkiran kecil-kecil lebih banyak lagi, mungkin sampai 100 mungkin sekarang. Jangan sedih bos. Siapa bilang parkiran canggih begini harganya mahal? Tarif parkir motor susun ini cuma 7 ribuan untuk 12 jam. Bahkan kalau mau nginep, cuma nambah 3 ribuan aja. Gila, artinya kan cuma 500-an perak sejamnya bos. Percaya nggak kalau lahan parkir ini tuh cuma 80 meteran persegi aja, tapi bisa nampung hampir 600 unit motor per hari. Widih. Nah, apartemen motor ini dibangun pakai sistem elevator hidrolik dengan rak bersusun setinggi 1,5 meteran. Yang bikin makin cuan, sistem ini tuh irit banget kebutuhan listriknya. Kerennya lagi, semua teknologi ini tuh didesain dan dirakit sendiri sama SDM kita loh bos. No impor-impor club deh. Ini sih cakepnya maksimal namanya. Ini hasil karya 100% anak Indonesia dan semuanya dibangun sama anak-anak Indonesia semua, Mbak. Di luar negeri karena nggak ada, Mbak, event solusi seperti ini. Nah, Pak Unggul, teknologi keren begini butuh perawatan khusus nggak sih? Jelas butuh, Mbak. Jadi kita harus selalu setiap berapa bulan sekali datang ke sana, dan kemudian kita juga punya tim yang memantau secara online dari keseluruhan sistemnya. Jadi ketika terjadi masalah, kita bisa memperbaikinya secara online. Terus kemudian juga kalau memang kita perlu datang ke sana, kita datang ke lokasi. Jadi kita juga ada merancang bahwa itu bisa anti terhadap gempa dan lain sebagainya. Cakep parah. Lagian jaminan motor aman lahir batin tuh bikin kita tenang bos. Udah dijamin gak baret, aman dari gempa, dan jauh dari tangan maling. Hihi. Nah, biar gak rempong nyiapin duit recehan tiap hari, bisa banget daftar member. Cuma 150 ribuan per bulan. Jadi cuma 5 ribuan deh jatuhnya per hari. Ngirit pol kan? Tapi, Pak Unggul dan kawan-kawan juga sempat puyeng 7 keliling waktu pandemi menghajar, bos. Semua orang pada kerja dari rumah, nggak ada yang parkir deh. Pahit banget tuh masa-masa itu. Kita harus melakukan banyak promosi dan lain sebagainya untuk supaya lokasi kita diketahui sehingga dapat meningkatkan lagi kepercayaan dari pelanggan. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua adalah karena saya nggak sendiri, di sini ada founder-founder yang lain, membangun kepercayaan di antara semua dan komunikasi yang baik di antara semua juga menjadi sebuah tantangan. Dan yang terakhir juga mencari lokasi-lokasi yang pas untuk dipergunakan sebagai tempat parkir. Wah, untungnya seluruh tim pada kompak ya. Jadi masa sulit pun bisa terlewati dengan mulus. Nah, nggak cuma lewat medsos, bos. Agen promo terbaik, ya jelas para pemotor yang happy itu. Jadi, mereka tuh yang rame rekomendasiin tempat parkir ini ke teman-teman mereka. Hasilnya, cuan pun ngalir deres dari parkiran ini, bos. Kalau dari satu lokasi mungkin kisarannya antara 100 sampai 200 juta ya, satu lokasi. Tapi tergantung daripada besarnya lokasi. Wadidaw, ini sih beneran Kang Parkir Tajir melintir namanya. 200 jutaan cuma dari satu lokasi, bos. Lah kalau di total sekalian 50 lokasi lainnya, bisa nembus 10 miliar, bos. Nangis nggak tuh? Tapi Pak Unggul, terus gimana dong nasibnya tukang-tukang parkir jalanan itu? Kita nganggap semuanya teman. Karena seperti parkir di pinggir jalan, kita bahkan mengajak mereka bekerja sama. Kita mencoba untuk memodernisasi mereka gitu kan ya, memberikan sistem, mendigitalisasi dan lain sebagainya, sehingga ujung-ujungnya yang akan diuntungkan adalah pengguna jasa parkirnya. So, gimana bos? Pengen juga bisnis parkir canggih di tempat Anda? Kita bocorin modalnya ya. Nggak nyampe 100 juta bos. Masih masuk akal kan kalau lihat teknologi dan potensi cuannya? Jadi, cus, kontak Pak Unggul biar cepet teken kontrak kerjasama. Hihi. Halo bos, gimana? Tertarik untuk bisnis parkir kekinian? Nah, kalau tertarik, jangan lupa, pertama kita harus selalu fokus. Yang kedua, kita harus selalu mementingkan pelayanan terhadap pelanggan. Dan yang ketiga, kecepatan dalam melayani menjadi sebuah hal yang sangat penting. Dan yang terakhir, cuan bos!
Duh, lagi long weekend begini, emang paling enak ngademin pikiran sambil lihat gemercik air sungai yang mengalir bersih begini ya bos. Bisa sambil ngemil cantik atau sekalian aja nyemplung berenang. Nyes, adem. Pantas aja kalau tempat ini dibilang sebagai hidden gemnya Jogja. Yes, karena emang lokasinya agak nyempil melipir minggir dari keramaian Jogja. Fix deh, kita wajib kenalan sama ownernya yang bisa menyulap tempat yang dulunya kotor tak terurus jadi cantik jelita begini. Bos, bisa lihat ya, tempat ini sangat indah. Dan dulu tidak seperti ini. Dulu tempatnya kotor, tapi sekarang menjadi tempat wisata yang dikunjungin banyak orang. Mau tahu ceritanya? Tetap saksikan terus di Cuan Bos. Yes, siapapun yang mampir ke desa wisata Bromonilan ini dijamin bakal jatuh cinta deh. Makanya tempat ini rame terus. Ada yang datang sendiri, berdua pasangan, bareng keluarga, bahkan serombongan kawan sekantor buat ikutan outbound atau team building. Mau nongkrong, ngelamun, makan minum, atau berenang di kali pun bisa. Bahkan mau ikutan bikin ekoprint cantik dari bahan alami pun, hayu aja. Persembahan dari Dewa Bromo adalah ekoprint ini. Karena dia bisa mengenal alam lebih dekat dengan baju, jilbab gitu kan, ataupun slayer gitu. Itu dibuat dari daun-daun yang ada di sekitar alam. View-nya yang cantik dengan latar belakang sungai yang bersih bikin jiwa romantis kita menggelora ya. Gimana kalau sekalian aja kita booking buat sesi foto prewedding sampai resepsinya sekalian? Asyik banget tuh. Konsep back to nature-nya kuat banget ya bos. Biar makin puas, kelilingin aja lokasi ini pakai skuter atau odong-odong yang dikelola warga sekitar. Hihi, sekalian olahraga kan? Ayo genjot, goes mas. Tarifnya irit, cuma 10 ribuan. Lanjut kita kenalan sama kambing-kambing etawa milik warga sekitar ini bos. Kambingnya sehat banget karena makannya buah-buahan. Mau ikutan kasih makan kambing juga boleh banget. Abis main sama kambing, nyemplung yuk. Aliran air mirip air terjun itu menggoda banget buat diceburin. Hihi, ini nih salah satu spot yang paling bikin kangen. Sampai banyak orang pengennya balik terus. Kalau udah puas aktivitas fisik dan perut udah mulai meronta minta diisi, cus kita ke resto bos. Ada aneka menu deso yang nikmat banget di sini. Mulai dari aneka pilihan sambal gami, sup ikan, tempe goreng, sampai tumisan beragam jenis sayur yang bahannya seger semua. Semuanya dibanderol murah aja, mulai 12 ribuan doang. Terus, kalau ada yang pengen bontot bawa pulang, ada nih, si sambal gami kendi yang unik banget. Resepnya dikulik langsung sama Bu Sali yang belajar langsung ke Kalimantan. Ojo lali, minuman herbal kunir asem dan teri goreng buatan warga yang awet disimpan berbulan-bulan. Cakep ya? Padahal dulunya iseng doang nih bikin jamu herbal saat pengunjung lagi sepi-sepinya waktu pandemi. Sama ahli waktu itu satu kesepakatan, kita buat konsep waktu itu johab, ada gulas, ada kunir asem, tapi benar-benar kita bikin yang kualitas premium yang memang buat kesehatan, buat naikin imun. Alhamdulillah sempat booming tuh waktu pas itu johab itu, gulas terutama. Saya tuh seminggu sampai 800 sampai 1000 botol. Mantap, ini baru namanya pengusaha sejati. Manuvernya gesit menghadapi segala situasi. Pantes aja, sekarang tamu bisa nyampe 4 ribuan orang per bulan dan rata-rata datang dari luar Yogyakarta. Padahal bos, dulunya tempat ini tuh kotor banget, banyak sampah. Bu Sali yang waktu itu buka kedai kopi, risih banget liatnya. Akhirnya ia tergerak buat membersihkan dan menyulap tempat ini jadi kaya sekarang. Waktu itu saya sempat yang udah mau putus asa ya. Duh kok kayaknya saya punya rumah di sini, bukan numpang, bukan ngontrak, kayak nggak bisa menikmati alam seindah ini, sesegar ini gitu. Bau sungai, bau sampah di belakang, di Hafid. Qadarullah, itulah keajaiban Allah ya. Ada temen tuh nggak nyangka
kakaknya ternyata kan orang dinas. Nah, lewat beliau lah waktu itu secepat kilat direspon dan teman-teman dekatnya itu adalah orang-orang dinas pariwisata. Sejumlah instansi pun ikut tergerak buat bebersih. Warga sekitar juga ikut mendukung. Sampai sekarang dengan cara yang sama-sama menjaga kebersihan sungai. Pokoknya target saya harus bisa mengeksekusi sampah yang kurang lebih 450 truk. Kebayangkan waktu itu gimana kotornya? Effort makin gede karena muncul penolakan dari beberapa oknum yang berupaya juga menghasut warga, Bos. Waduh. Fitnahnya itu macam-macam ya. Jadi satu ngomong gini dari orang ke orang gitu kan, biasa oh Joglo Parasewu tuh mau begini. Udah, kalau buat saya whatever gitu. Mereka mau bilang apa, saya nggak mau mengganggu hati saya gitu dan tim saya gitu kan. Ya, namanya juga membawa perubahan, pasti pro kontra muncul deh. Tapi sekarang terbuktikan, cuan yang datang juga dinikmati banyak orang. Warga juga digandeng buat ikut meramaikan tempat ini, Bos. Hasilnya apapun, jadi kayak berenang, ada pelampung dan lain-lain, itu hasilnya diberikan ke full. Jadi kita nggak ada. Jadi dari kita hanya keuntungan resto, tapi yang perintilannya, yang lain-lain itu kita full kasihkan untuk desa. Sepak terjang Bu Sali ini bikin banyak orang penasaran denger ceritanya. Makanya beberapa kali ia diundang buat jadi pembicara di berbagai forum, Bos. Udah lingkungan jadi bersih dan cantik, bisnisnya cuan banget pula. Hitung deh, Bos. Kalau 4.000 orang yang datang, taruhlah masing-masing orang belanja 20 ribuan aja deh. Ya, artinya minimal 80 jutaan ngumpul tiap bulan kan, Bos? Hihi, beneran nih, main di kali bisa banget bawa hoki, Bos. Bos, kalau kita berkolaborasi bersama warga, kita bisa maju bersama dan merasakan manfaatnya bersama-sama. Yang penting, cuan, Bos. Lah, Neng, kayaknya enak banget ya cemilannya. Sampai lupa sama cantiknya gitu. Haha, belepotan pun jadi demi icip jajanan viral yang lagi happening banget di jagat medsos, Bos. Kue-kue endut ini adalah puff, alias kue sus aneka rasa yang dibikin fresh tiap hari. Nggak sempet juga nyimpen sampai besok, kalau produksi tiap hari langsung ludes begini. Sampai Denny Sumargo alias Densu aja jatuh cinta, Bos. Waktu dolan ke Jogja, Densu sampai nyempetin nongki di outletnya sambil siap-siap borong puff kesukaan sang nyonya ini. Hihi. Saking viralnya, sampai muncul para justiper yang melayani pesanan dari berbagai kota loh. Jadi gemes nih, pengen kenalan langsung sama ownernya. Halo Bos, kita berdua dari luar Pulau Jawa loh. Tapi sekarang kita punya usaha di Jogja. Mau tahu gimana ceritanya? Tetap di Cuan Bos. Mantap, duet pasangan perantau yang sukses besar di Jogja. Mbak Nurul ini adalah putri pendidikan Riau tahun 2018, Bos. Nah, bersama sang suami, 12 tahun lalu mereka boyong ke Jogja. Terus, mulai bangun bisnis ini waktu pandemi lagi gila-gilanya. Kita buat something yang bisa menambah pilihan gitu. Kita memilih menghadirkan opsi. Jadi kayak kita plating di piring, orang boleh pilih mau menu A, B, C, oleh-oleh A, B, C, dia bisa pilih. Yes, kita jadi punya makin banyak pilihan oleh-oleh kalau abis dari Jogja nih. Tapi kenapa milihnya puff sih, Mbak? Kalau bahasa Indonesia, puff itu sebetulnya sesimpel kue sus gitu. Tapi karena kita pengen ngebuat kue sus itu naik level, jadi kita modifikasi lebih berkelas begitu ya. Sehingga karena kita pengen main ke level menengah ke atas, kita brandingnya cream puff. Ternyata bidikan Mbak Nurul nggak salah dong. Si kue sus ini naik kelas, langsung jadi idola. Buktinya sekarang outlet cabangnya aja ada 4, Bos.
Suksesnya bisnis ini pun sampai bikin rombongan punggawa Sekjen MPR RI yang mau pensiun sambang ke sini buat belajar, Bos. Mantap nggak tuh? Makin seru belanjanya karena bisa lihat langsung proses masaknya yang sengaja dibikin open kitchen. Jadi bos, di sini itu sistemnya live cooking atau open kitchen. Kita sangat memberdayakan anak-anak SMK yang sudah profesional, sehingga terjadilah sebuah produk Dream Puff yang kualitas mantul. Cakep. Anak-anak SMK Tata Boga pun bisa ikut unjuk kebolehan di sini. Skill mereka mah siap diadu, Bos. Di tangan mereka lah, adonan tepung terigu dan telur khas kue sus jadi lebih berkelas dan tampil genit dengan aneka topping dan filling. Nah, semua bahannya segar tanpa pengawet, Bos. Makanya kalau di suhu ruangan, si puff ini cuma tahan sekitar 6 jam aja. Tapi kalau dimasukin kulkas, bisa tahan sampai 3 harian. Cakep kan? Aman dicemil siapa aja dong ya kalau semua homemade begini. Walaupun di awal dulu banyak juga tantangannya, Bos. Kadang-kadang ada yang kebesaran, ada kegosongan, ada yang selanya sedikit. Jadi kita harus memperbaikinya lagi menjadi suatu standar yang sesuai dengan SOP kita. Akhirnya sekarang dengan SOP yang ketat, kualitas produk pun kejaga banget. Aneka rasa filling dan toppingnya pun makin banyak. Mulai dari matcha, cream cheese, coklat, sampai lemon delight. Harganya juga friendly banget deh, Bos. Mulai dari 9.500-an aja per buah. Pak Saprian lah yang dulu bertugas menentukan kebijakan harga ini, Bos. Awal-awal pasti gitu ya Mbak, awalnya kita sempat takut gitu, kira-kira apakah Dream Puff diterima nggak ya? Alhamdulillah di launching pertama ngediskon 50%. Itu juga masih sangat-sangat worth it, lebih dari 100 sampai 200 transaksi per day di 3 hari pertama. Tapi satu hal yang gak kalah pentingnya adalah marketing dan promo, Bos. Biar jualannya makin ngebut. Gak cuma ngandelin penjualan di 4 outlet, tapi Mbak Nurul juga rajin boyong produknya buat collab bareng event publik, Bos. Mulai dari acara fashion show, sampai ikut meramaikan Festival Hari Diabetes 2022. Wih, seru nih! Terus, dari balik layar, staf dan karyawan juga rajin banget bikin konten. Tingkah laku dan kocak mereka kerap muncul juga di medsos. Jadi makin viral deh. Lagian kalau kerjanya fun begini, kan jadi nggak berasa capeknya ya, Mas Mbak. Hitungan bisnis duniawi udah dijamin oke deh. Sekarang hitungan tabungan akhirat nih. Kudu jalan barengan biar berkah usahanya, Bos. Urusan berbagi nggak pernah telat dilakukan deh. Terus, berapa nih aliran cuan yang masuk tiap bulan, Mas, Mbak? Kalau per day, Dream Puff itu bisa di kisaran 100 transaksi, jadi 75 sampai 100 transaksi, bisa lebih gitu. Kalau weekend biasanya lebih tinggi, bisa 150 sampai 200. Anggap aja rata-rata per hari ada 100 transaksi, seharga 22 ribuan lah. Kalau dikumpulin sebulan, bisa hampir 70 jutaan, Bos. Itu baru dari satu outlet loh. Gimana? Gurih banget kan? Jadi bos, di dalam berbisnis itu tidak hanya mementingkan profit duniawi, tetapi bersedekah juga ya Pak ya? Yap, betul. Di dalam harta kita terdapat harta orang miskin meminta dan yang tidak meminta. Yang penting, cuan, Bos! Namanya bisnis ya, Bos. Salah satu yang bisa bikin meroket adalah momen. Kalau kita berusaha di momen yang pas, hasilnya insya Allah bakal memuaskan deh. Kayak yang berikut ini nih, sederet bisnis unik yang bakal diminati banget sepanjang Idul Adha. Nah, penitipan hewan nih, cocok banget buat kita-kita yang pengen bisnis hewan kurban, tapi modal mepet. Atau nggak punya tempat yang luas buat naruh si ternak. Bikin aja deh tempat penitipan hewan kurban yang ditambah layanan merawat dan memberi pakan buat si hewan sampai Hari Raya Idul Adha tiba. Tarifnya bisa disesuaikan dengan daerah Anda masing-masing, Bos. Rata-rata sih antara 20 sampai 30 ribuan per hari. Mantap kan?
Kalau ada yang tetap pengen masak sendiri, biar sensasinya berasa banget, bisa juga kok meringkas proses masak dengan beli bumbu jadi. Jadi skip deh tuh proses kupas-kupas bumbu. Aneka bumbu olahan daging mah tinggal request aja. Mulai dari bumbu sate, rendang, gulai, sampai kambing guling. Semua bisa dibikinin. Mantep nih. Terus, kalau bumbunya udah siap, bisnis berikutnya yang bakal dicari adalah jualan peralatan bikin sate. Mulai dari tusuk sate, arang, batok kelapa, kipas, sampai alat pemanggang juga. Bisa tuh dibikin paketan, jadi ringkes deh. Aneka peralatan ibadah dan busana muslim juga bakal cuan deh bos. Siapin deh tuh, mulai dari alat-alat ibadah, aneka produk fashion sesuai tren, sampai aneka cemilan suguhan buat tamu yang datang. Bakal diborong pembeli deh. Kita tinggal banyakin pilihan varian aja, biar pembeli pada happy. Dijamin cuan bos. Jadi gimana? Udah kebayang mau bisnis apa? Yuk cepet eksekusi, biar golden momennya masih kekejar bos. Banzai!